Baik, perkenalkan nama saya Edwin Samosir dengan NPM 2200110062. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita hari ini memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk Jelita untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami mau belajar. Berikanlah kami kepintaran, kesehatan dan selalu sukacita Tuhan. Tuhan berikan juga kepada kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, panjang sabar, dan selalu sukacita Tuhan. Tuhan, inilah doa yang sempurna, kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Hapuskanlah dosa-dosa kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Jelita. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya Bapak mengabsen kalian terlebih dahulu. Bapak absen ya. Baik, Pak. Pertama, Yana Moy, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. Jelita, Hadir, Pak. Martina, Hadir, Pak. Epibora. Hadir, Pak. Baik. Untuk hari ini kita belajar tentang teks iklan. Tapi sebelum itu ada baiknya kita juga untuk pembelajaran yang kemarin. Siapa di sini yang sudah dapat menyimpulkan pembelajaran yang kemarin? Saya, Pak. Oke, Maria, silakan. Pembelajaran yang minggu kemarin itu tentang teks berita, Pak. Coba kau simpulkan apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi. Baik, terima kasih untuk Maria. Hari ini kita juga akan belajar tentang teks berita. Di sini ada pengertian teks berita. Oh, teks iklan. Maaf, Bapak Rala ya. Teks iklan. Di sini ada pengertian teks iklan. Bapak akan menjelaskan sebelum. Teks iklan merupakan suatu media promosi yang efektif dalam memasarkan produk kepada konsumen karena daya jangkauannya yang luas dan masif. Teks iklan ini adalah salah satu yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dapat berisi bujukan, ajakan, hingga dorongan terhadap sesuatu yang ditawarkan. Bagaimana anak-anak, paham? Paham. Teks iklan juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang maupun jasa kepada masyarakat untuk mengenali atau masyarakat akan membeli hingga mengonsumsi atau menggunakan yang diiklankan. Kita juga dapat melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Teks iklan dapat didasarkan menjadi dua jenis teks iklan. Ada itu media cetak. Media cetak ini media yang mengutamakan penyampaian pesan berdasarkan penggunaan bahasa atau desain grafis. Bentuk huruf atau kata letak iklan di media cetak memiliki beberapa bentuk seperti iklan baris dan iklan kolom. Yang kedua itu ada iklan media elektronik. Iklan media elektronik ini dapat dibagi menjadi beberapa unsur seperti iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Apakah kalian anak-anak pernah melihat iklan cetak? Coba kalian bilang dulu, di mana kalian sering melihat iklan cetak ini? Jalan raya. Kalau iklan media elektronik ini, kalian pernah sering lihat? Sering, Pak. Di kafe, Baik.
Ciri-ciri, ada juga ini ciri-ciri teks iklan. Yang pertama itu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini merupakan kalimat yang bersifat mempengaruhi atau membujuk. Coba satu orang membuat kalimat persuasif yang membujuk. Satu contoh saja. Oke, Maria, silakan. Contohnya Pak, ayo teman-teman kita menjaga kebersihan lingkungan supaya tercipta suasana lingkungan yang bersih. Baik, terima kasih Maria. Ya, Pak. Yang kedua itu anak-anak menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini merupakan kalimat yang biasanya berisi ajakan, dorongan maupun larangan. Yang ketiga itu menggunakan kalimat ringkas. Dalam teks iklan juga menggunakan kalimat yang ringkas menjadi salah satu ciri yang paling sering terlihat. Yang keempat adalah memberikan kesan positif. Iklan juga harus memberikan kesan yang positif sehingga pembeli dan yang akan membeli barang atau jasanya dapat mendapatkan kesan yang baik. Kita lanjut, anak. Iklan juga memiliki rema. Teks iklan juga memiliki ciri-ciri khas dalam kebahasaannya, seperti salah satunya memiliki rima atau secara umum kata-kata sebuah teks iklan memberikan pengulangan kata rima yang sama. Kita lanjut. Di sini ada contoh iklan produk. Seperti yang kita lihat, iklan produk adalah produk yang mengiklankan atau dilakukan untuk memperkenalkan dan mempromosikan suatu kepada masyarakat. Tujuan utamanya ada itu untuk meningkatkan kesadaran atau minat masyarakat terhadap produk tersebut, sehingga meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Coba kalian buat satu contoh iklan produk ini. Contohnya saja. Oke, siapa yang bisa mencatat? Maria bisa. Contohnya ini Pak, sabun Lifebuoy. Coba kamu tengok di seperti apa contoh teksnya. Tidak gunakan antibiotik, jaga kebersihan tubuh dengan Lifebuoy. Bagus, Maria. Ini seperti yang kita lihat, anak. Ini adalah satu contoh iklan produk. Ini seperti yang kita lihat, ini contohnya Coca-Cola. Dan teksnya itu hidupkan semangatmu. Ini pasti sering kita lihat di iklan televisi atau iklan yang sering kita lihat di warung. Kita lanjut untuk contoh berikutnya. Contoh iklan juga dapat berupa jasa. Iklan ini menawarkan jasa atau promosi untuk pengiklanan yang dilakukan untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu jasa atau layanan kepada masyarakat. Tujuan utamanya iklan jasa ini juga meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap jasa atau layanan tersebut, sehingga meningkatkan permintaan dan keuntungan. Kita lihat ini ada contohnya. Ini salah satu contoh jasa laundry yang terletak di Palembang. Di sini ada contoh teksnya, pekerja berpengalaman yang menyampaikan jasa di bidang hasilnya bersih, wangi, rapi dan higienis, dan tentu tepat waktu. Kita lanjut. Unsur-unsur teks iklan. Tapi sebelum kita sampai di sini, Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas untuk menganalisis contoh teks iklan ini. Ini ada berupa teks iklan jasa dan teks iklan produk. Kita bagi menjadi dua kelompok saja. Kelompok pertama Epibora dan
Martina, kelompok kedua Jelita, Maria, dan Moy. Ini. Anak-anak, kalian analisis saja contoh iklan, teks iklannya dalam yang diberikan oleh Bapak. Bapak beri waktu 15 menit saja. Pak, itu cuma ditentukan jenis iklan apa atau dianalisis seperti apa, Pak? Kita analisis anak-anak. Itu termasuk contoh iklan apa? Atau memiliki rimakah? Seperti ciri-ciri ini. Jika ada pertanyaan anak-anak bisa ditanyakan.
dikerjakan secara kelompok anak. Ya, Pak. Sudah siap? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah siap? Sudah, Pak. Baik, untuk kelompok satu orang maju untuk menjelaskan apa yang kalian tulis. Bacakan saja. Pak. Baik, Didengarkan ya. Bisa dibacakan. baca tulisannya, Pak. Dibacakan saja apa yang kalian tulis. Ya. Baik, sampai tadi itu ini sampai berapa bersifat persuasif pada mengajak. Ini mengajak saling berhubungan untuk mengirim barang menggunakan jasa SPSS. Menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas, seperti layanan untuk pelajar, pengiriman express. Ikan ini menggunakan kalimat imperatif atau konsumer servis ramah dan paling murah. Memberikan kesan positif kepada masyarakat. Masyarakat tersebut tidak dapat teks ini tidak memiliki Terima kasih untuk Martina. Berikan tepuk tangan atau aplaus. Untuk kelompok 2, silakan dibacakan. hasil dari analisis kelompok kami dan ada iklan Milo yaitu iklan yang memiliki lima yaitu mulai dengan sedotan kertas, habiskan dan masukkan. Minuman Milo sampai habis, masukkan sedotan kertas ke dalam kotak. Milo tetap berenergi sedotan kertas lebih puas. Dan yang kedua adalah tujuan iklan. Tujuan iklan ini mengajak konsumen untuk mengonsumsi Milo sambil mendukung gerakan ramah lingkungan dengan menggunakan dan membuang sedotan kertas secara benar. Dan dia mengandung kalimat persuasif yaitu mulai dengan sedotan kertas, habiskan dan masukkan. Yang kedua, masukkan sedotan kertas ke dalam kotak. Kalimat tersebut bersifat ajakan yang memotivasi pembaca untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, ciri bahasa iklan menggunakan kata perintah yaitu minumlah dan masukkanlah. Yang ketiga, singkat dan jelas. Keempat, bahasa yang sugestif dan positif. Kelima, menggunakan huruf kapital dan ukuran besar untuk menarik perhatian. Yang keempat, sasaran audiensnya adalah konsumen Milo, terutama anak-anak dan remaja, serta masyarakat yang peduli lingkungan. Nilai tambah produk juga terdapat yaitu pada bagian menggunakan sedotan kertas yang ramah lingkungan. Milo tetap bertenaga meskipun memakai sedotan kertas. Baik, terima kasih untuk Imoy. Berikan tepuk tangan. Kita lanjut pembelajaran kita, anak-anak. Tapi sebelum itu, Bapak untuk kita belajar tidak bosan, Bapak punya ice breaking. Siapa yang semangat kalau sudah ice breaking? Baik, Bapak akan putar musik. Semua gerak ya, anak-anak. Anak-anak silahkan berdiri.
Sabar, anak. Oke, diikuti gerakannya. Baik, Pak. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, dunia terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk dalam, siap berdoa. Takutan tanpa meliputan, lung-lung-lung taman di gunung. Mulai melihat pada bundan, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Gabung menjadi dua jembatan wajah. Dua jari kanan, dua jari kiri. Gabung menjadi dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Gabung menjadi dua penari. Empat jari kanan, empat jari kiri. Gabung menjadi delapan. Dua kali gereja. Lima jari kanan, lima jari kiri. Gabung menjadi sembilan. Siap berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk dalam, siap berdoa. Takutan tanpa meliputan, lung-lung-lung taman di gunung. Mulai melihat pada bundan, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Gabung menjadi dua jembatan wajah. Dua jari kanan, dua jari kiri.